Istri langsung menyadari, ada seorang wanita bersembunyi di lemari kantor suaminya. Tapi dia tidak berkata apa-apa, juga tidak menangis atau marah. Dia hanya menarik keluar surat cerai yang sudah lama disiapkan. Dari tumpukan dokumen yang baru saja dia minta suaminya tanda tangani. Dia teringat dulu, di depan ibu mertua yang tidak pernah menyukainya. Pernah dengan percaya diri mengatakan, bahwa dia adalah satu-satunya pilihan suaminya seumur hidup. Tapi kini saat mengingat kembali, baru sadar betapa lucunya dirinya waktu itu. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengirim foto suaminya menandatangani surat cerai kepada ibu mertua. Dan benar saja tidak lama kemudian mendapat balasan. Ibu mertua memberitahunya bahwa setelah masa tenang berakhir dan perceraian resmi selesai, dia akan mentransfer 10 miliar ke rekeningnya. Saat wanita itu sedang merenung bahwa dia akan segera menutup babak 8 tahun cintanya, asisten tiba-tiba masuk ke ruangan, meletakkan sebuah kalung mahal di depannya. Katanya itu hadiah khusus dari sang suami. Mengingat adegan di kantor suaminya tadi, wanita itu hanya merasa kalung itu sangat menjijikan. Jadi setelah pulang kerja dia mengajak sahabatnya bertemu, memintanya untuk menjual kalung itu. Sebagai sahabat yang menyaksikan 8 tahun hubungan mereka, dengan prihatin bertanya apakah dia benar-benar rela. Belum sempat dijawab, tiba-tiba terdengar suara orang mengejek si wanita. Saat melihat siapa mereka, ternyata teman-teman suaminya. Wanita itu langsung membawa gelasnya dan berjalan ke arah mereka. Tanpa ragu ikut dalam obrolan mereka. Semua orang saling pandang. Situasi jadi canggung. Tak disangka di detik berikutnya, suaminya muncul bersama si wanita licik. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu langsung menyiram wajah wanita licik itu dengan minuman. Sang suami buru-buru maju dan menariknya, berusaha membawanya pergi. Dia menjelaskan dengan inisiatif, bahwa wanita licik itu hanyalah adik dari temannya. Menyuruhnya untuk tidak berpikir macam-macam. Bahkan untuk pertama kalinya, mengajak wanita itu pergi berlibur di akhir pekan. Namun keesokan harinya saat wanita sedang berkemas, suaminya tiba-tiba memeluknya dari belakang, bilang ada urusan mendadak ke Hong Kong, tidak bisa menemaninya liburan. Hasil itu sudah dia duga sebelumnya. Wanita itu tidak marah seperti yang dibayangkan, hanya dengan tenang mengembalikan pakaian ke dalam lemari. Tak lama kemudian ibu mertua mengirim pesan, memintanya untuk datang ke rumah keluarga keesokan harinya, menandatangani beberapa dokumen, agar proses perceraian bisa benar-benar selesai. Tapi yang tak dia sangka, saat tiba di rumah ibu mertua, dia melihat suaminya yang katanya sedang dinas luar kota, sedang bermain catur dengan wanita licik di rumah ibu mertua. Ibu mertua malah memperkenalkan wanita licik itu sebagai karyawan perusahaan, lalu memberitahu wanita itu bahwa hari ini dia ada tamu. Hal lainnya dibicarakan nanti saja. Begitu wanita itu keluar dari rumah ibu mertua, dia langsung menerima telepon dari suaminya. Tapi dia sama sekali tidak ingin berbicara lagi dengan pria brengsek itu. Langsung memblokir semua kontaknya, lalu membuka pesan dengan ibu mertua. Dia sudah tahu sejak awal, ibu mertua ingin menjodohkan suaminya dengan wanita licik itu. Maka dia langsung mengirim pesan, 15 miliar. Kurang 1 sen pun jangan harap perceraian ini berjalan damai. Perasaan yang sudah kacau, ditambah hujan turun membuat hatinya makin kesal. Untuk menghindari motor yang tiba-tiba pindah jalur, dia mengerem mendadak, tapi malah ditabrak keras dari belakang, membuat dahinya mengucurkan darah. Dengan emosi yang ditahan, dia turun dari mobil dan berdebat dengan pengemudi. Sopir buru-buru menjelaskan bahwa tuan mudanya sedang terburu-buru, meminta dia tinggalkan kontak saja. Ganti rugi bisa dibicarakan nanti. Karena wanita itu tetap bersikeras untuk melapor polisi, sopir akhirnya terpaksa kembali ke mobil untuk berdiskusi dengan tuannya. Saat wanita itu sedang menelepon, dia melihat jelas wajah pria itu. Ternyata pria itu adalah CEO, yang beberapa hari lalu melihat dirinya dalam kondisi memalukan di bar. Dia langsung terdiam, malu bukan main, ingin rasanya menghilang dari dunia saat itu juga.